hanya di Jakarta. Di sejumlah daerah juga dilakukan aksi damai seperti di Makassar, Sulawesi Selatan, juga di Medan, maksud kami di Solo, Jawa Tengah, dan juga ada di Malang, Jawa Timur. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Florentia Nindita yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di Solo, Jawa Tengah. Kabarnya di sana juga dilakukan aksi damai. Anin, silakan. Di Banyuanyar, kami memantau di Banyuanyar, tepatnya di Jalan Mangun Sarkoro. Saat ini kurang lebih ada lebih dari 1.000 massa baru saja bergerak dari Stadion Manahan menuju ke persimpangan Mangun Sarkoro ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada ibunda dari Presiden Jokowi, Ibu Hajah Dodo dan keluarga, kurang lebih kira-kira 500 meter jauhnya. Menyampaikannya kepada putranya. Tadi pagi juga kami memantau ada sejumlah ibu-ibu pengajian dari Dewan Syariah. Aspirasi itu disampaikan, yang kami dengar adalah dalam bentuk surat. Surat itu berisi pernyataan sikap dan juga harapan agar Presiden Jokowi Purnama. Untuk di kota Surakarta memang aksi ini baru berjalan setelah sholat Jumat. Tadi memang sholat Jumat itu masjid saja, namun memang massa itu melaksanakan sholat Jumat di saja, namun memang massa itu melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat masing-masing, dan selepas itu baru berkumpul di Stadion Manahan dan bergerak langsung ke sini. Ada yang menaiki truk, ada yang berjalan, dan lebih banyak lagi yang menggunakan motor. Dari panji-panji yang berkibar atau bendera-bendera yang dibawa, kami memantau bahwa mereka ini tidak hanya datang dari kota Surakarta saja, namun ada dari Boyolali, ada dari Klaten, dan juga dari kota-kota terdekat di Surakarta lainnya. Untuk saat ini pengamanan yang disiagakan dari Mapolresta Surakarta ada 650 personel disiagakan di titik-titik yang diantisipasi menjadi tempat aksi dan tempat berkumpulnya massa di kota Surakarta ini. Dan juga dari Polda Jawa Tengah telah menurunkan 100 personil poluan berjilbab yang menjadi garda depan dari pengamanan di Jalan Mangun Sarkoro ini. Tujuannya tidak lain adalah menciptakan kondisi yang kondusif agar massa ini tetap tertib dan santun dalam menyampaikan aspirasinya. Untuk saat ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, bahwa massa ini sangat banyak, kurang lebih ada 1.000 massa yang bergerak dari Stadion Manahan dan saat ini telah menyampaikan aspirasinya di Jalan Mangun Sarkoro. Aspirasi yang disampaikan dalam bentuk orasi dan juga pembacaan ayat-ayat suci adalah menyampaikan agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama dapat dituntut dan diproses secara hukum kaitannya dengan dugaan penistaan agama. Kota Surakarta ini beberapa waktu lalu juga menjadi tempat diadakannya aksi demo, yaitu tepatnya 3 minggu lalu. Kami sendiri juga memantau bahwa aksi tersebut yang berjalan di depan Mapolresta Surakarta itu juga dihadiri oleh beberapa ratus massa ormas gabungan Islam, namun berjalan dengan sangat tertib. Tidak ada aksi kerusuhan, tidak ada aksi bakar ban atau apapun, dan aksi berjalan sangat damai dan sangat tepat waktu. Persis sebelum asar saat itu sudah selesai, sehingga diharapkan agar aksi yang berjalan hari ini di kota Surakarta juga dapat berlangsung dengan aman dan tertib seperti aksi yang dijalankan beberapa waktu lalu.
Dan Feni, dapat kami kabarkan juga bahwa saat ini massa masih terus bergerak. Dan tadi memang hanya sekali disampaikan orasinya di awal, yakni bahwa harapannya agar ibu dari Presiden Joko Widodo, Suciatmi Notomiarjo, dapat menyampaikan aspirasi ini, aspirasi dari seluruh warga yang tergabung dalam aksi damai hari ini untuk menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden Joko Widodo dapat turut mengambil sikap adil dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ya, saat ini juga massa yang berada di belakang sana itu panjangnya masih ada kurang lebih 1 kilometer lagi di belakang sana dan masih terus bergerak melewati Jalan Mangun Sarkoro ini. Dan untuk sementara demikian Feni yang dapat kami kabarkan dari Surakarta. Sementara kembali kepada Anda, Feni. Berita laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah. Kalau kita menyimak laporan dari Anin tadi, ribuan peserta aksi juga sudah mulai berkumpul di Solo, di mana mereka melakukan long march dari Stadion Manahan, kemudian menuju ke Mangun Sarkoro, dan ini adalah di Jalan Mangun Sarkoro adalah jalan yang tidak jauh dari kediaman keluarga Presiden Joko Widodo, kurang lebih hanya 500 meter jaraknya. Kami dari Solo akan menuju ke Malang, Jawa Timur. Sudah ada Nachota Yesida yang akan mengabarkan bagaimana perkembangan terkini aksi damai di Malang. Nachota, bagaimana pantauan Anda hingga siang ini? Ya, Feni dan juga pemirsa, seperti di belakang saya, para pengikut atau peserta aksi dari aksi 4 November ini masih bertahan di depan kantor Wali Kota Malang pada saya mengabarkan saat ini. Jika saya tarik ke belakang, hari ini tadi proses atau pengikut peserta aksi melakukan aksinya dimulai sejak pukul 12.30 usai sholat Jumat, berjalan dari Masjid Alun-Alun Kota Malang menuju ke Jalan Basuki Rahmat Kota Malang, kemudian tiba di tempat saya mengabarkan saat ini di kantor Wali Kota Malang. Dan memang tadi sempat hujan di Kota Malang, namun itu tidak menyurutkan para peserta aksi untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengorasikan aspirasi mereka di depan para pemerintah di Kota Malang. Beberapa saat yang lalu perwakilan dari pemerintahan Balai Kota Malang yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Malang, kemudian dari DPRD Kota Malang dan juga dari Kapolres Kota Malang juga menerima atau melakukan mediasi dengan sejumlah perwakilan dari peserta aksi beberapa saat yang lalu. Dan saat ini dapat Anda lihat para peserta aksi menggunakan pakaian berwarna putih. Mereka ada yang duduk di jalan raya, ada juga yang berdiri di sekitar jalan di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan juga Anda memperhatikan di para pengikut atau peserta aksi di Malang ini, mereka tidak membawa atribut bendera-bendera ormas mereka, melainkan mereka hanya membawa bendera merah putih karena mereka menganggap bahwa bendera merah putih merupakan bendera Indonesia, dan aksi ini adalah aksi untuk menyatukan Indonesia. Dalam artian mereka hanya membawa bendera merah putih, tidak membawa bendera-bendera atau atribut ormas lainnya. Dan seperti juga di Jakarta, kemudian juga di Makassar, kemudian juga di Solo, tujuan mereka adalah hanya satu, yakni agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan diproses hukum dan ditindak tegas oleh dari pihak aparat, namun juga dari pihak Presiden Joko Widodo. Dan masih terus berlangsung. Tadi juga tidak hanya laki-laki, namun sejumlah wanita juga ikut melakukan aksi damai ini, dan sekitar kurang lebih 15.000 peserta yang ikut dalam aksi hari ini. Tidak hanya dari sekitaran Kota Malang, namun peserta juga datang dari kota sekitar seperti dari Pasuruan, kemudian dari Blitar, dari Banyuwangi, bahkan juga ada yang datang dari Pulau Madura untuk ikut aksi hari ini. Dan dibandingkan dengan aksi 2 minggu yang lalu, aksi hari ini jauh lebih banyak di Kota Malang. Dan walaupun selain di Kota Malang, sebenarnya para peserta aksi dari Surabaya juga ada beberapa yang menuju ke Jakarta. Namun memang untuk di Jawa Timur, aksi hari ini terpusatkan di Kota Malang. Di belakang saya, pemimpin atau ketua dari aksi ini masih memberikan aspirasi maupun orasi-orasi yang diberikan kepada pengikut
atau peserta aksi hari ini. Dan dari pantauan kami juga tadi pada saat iring-iringan dari Masjid Alun-Alun Kota Malang menuju ke Balai Kota Mas yang mengabarkan, mereka cukup tertib di mana mereka menggunakan tali rafia untuk membatasi gerak mereka agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitar Kota Malang. Dan untuk pengamanan di sekitar Balai Kota sendiri berbeda dengan Jakarta, tidak ada barakuda maupun aparat maupun jaring-jaring besi di depan Balai Kota, namun hanya saya melihat beberapa sekitar 100 lebih dari anggota kepolisian di Malang untuk mengamankan jalannya aksi ini agar berjalan dengan lancar. Dan juga tadi saya melihat mengikuti sedikit dari aksi ini, mereka jalan-jalan di sekitar tempat yang mengabarkan memang ditutup, tidak diperbolehkan untuk kendaraan lewat, namun tidak mengganggu kendaraan lintas kota maupun lintas provinsi, tidak mengganggu jalan dari Malang menuju ke Surabaya karena memang Balai Kota ini tidak terhubung dengan jalan tersebut, sehingga aktivitas atau aksi yang dilakukan para pengikut aksi ini, peserta aksi ini tidak terlalu mengganggu untuk aktivitas lalu lintas di Kota Malang. Masih para ketua maupun dari pemimpin dari aksi ini masih memberikan orasi-orasi, sementara itu beberapa perwakilan sudah diterima oleh pihak Balai Kota Malang untuk dilakukan mediasi maupun dialog seputar apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para peserta aksi hari ini. Jika tadi saya sempat mendengar beberapa kalimat yang dilontarkan oleh para pengikut dan juga ketua aksi ini, bahwa mereka menganggap bahwa hukum selama ini hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, sehingga mereka menginginkan adanya proses hukum lebih lanjut kepada Basuki Cahayapurnama karena pernyataan yang menyinggung umat Islam beberapa saat yang lalu. Dan masih berlangsung, kami juga masih terus memantau keadaan sini sehingga pukul berapa nanti aksi dilakukan selesai di Malang. Dan sejauh ini aksi berjalan tertib, juga bahkan mereka juga tidak banyak mengganggu lalu lintas di Malang karena juga aksi hari ini di Malang berjalan dengan tertib. Kembali ke Feni. Kalau kita saksikan di Malang, Jawa Timur, aksi damai sejauh ini berjalan dengan tertib dan pengamanan nampak juga dilakukan meskipun tidak sebanyak personil yang disiagakan di ibu kota Jakarta tentunya. Tidak terlihat juga barakuda di Malang, Jawa Timur, namun sejauh ini memang seluruhnya aksi berlangsung dengan kondusif. Kita akan kembali ke Jakarta memantau bagaimana kondisi terkini di sekitaran Bundaran Bank Indonesia. Windy Wellingtonia, apakah semakin padat di sana? Windy, silakan. Pemirsa, suasana di Bundaran Bank Indonesia semakin lama masih dipadati oleh peserta aksi. Ini bisa kami sebutkan bahwa bisa kami pastikan ini jumlahnya ribuan lebih. Seakan tidak ada putus-putusnya. Peserta aksi terus berdatangan mengintari Bundaran Bank Indonesia untuk selanjutnya kemudian menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat untuk menuju ke Istana Merdeka. Masa terus berdatangan, baik itu dari Jalan Medan Merdeka Selatan ataupun dari arah Gambir maupun Balai Kota, maupun dari arah Tamrin atau di depan gedung Bank Indonesia. Masih banyak sekali masa ataupun peserta aksi yang terus mengitari Bundaran Bank Indonesia. Bisa dilihat bagaimana jumlah dari peserta aksi saat ini sangat masif dan mereka menuju secara perlahan melakukan long march ke istana. Kami masih belum bisa memastikan apabila di depan istana ini sudah penuh dengan peserta aksi, apakah selanjutnya peserta aksi yang berada di sekitar Bundaran Bank Indonesia ini akan tetap berada di sini atau akan tetap memaksakan diri melakukan long march menuju ke istana. Bisa dilihat pemirsa di sekitaran Monas maupun di sekitaran Patung Kuda, banyak sekali peserta aksi yang berada di sini dan mereka melakukan long march. Adapun sekali lagi yang ditekankan oleh para peserta aksi adalah aksi damai 411 ini, artinya mereka meskipun melakukan tuntutan-tuntutan terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama, namun aksi yang akan dilakukan pada hari ini adalah aksi damai. Mereka hanya ingin adanya keadilan terhadap dugaan penistaan agama yang
telah disebutkan oleh Ahok beberapa waktu lalu. Tentunya aksi damai ini hanyalah dengan pengucapan takbir dari para peserta aksi dan juga adanya sejumlah long march untuk menyatakan solidaritas yang dilakukan oleh peserta aksi. Dengan adanya banyak sekali peserta aksi di sini, tentunya antisipasi telah disiagakan, terutama bagi para lanjut usia dan anak-anak yang ikut berada di sini menunjukkan solidaritasnya. Sudah ada beberapa ambulans yang berada di beberapa titik untuk membantu para peserta aksi yang sekiranya tidak kuat untuk melakukan aksi long march ini. Mengingat banyak sekali peserta aksi ini, Bundaran Bank Indonesia bukanlah titik terakhir untuk dilakukannya aksi. Ini hanya sebagian ataupun jalan yang akan dilintasi oleh peserta aksi untuk kemudian menuju ke istana. Banyak sekali antisipasi yang telah disiagakan, selain juga dari ambulans yang terus disiagakan di beberapa titik, khususnya di Bundaran Bank Indonesia ini karena peserta aksi berada di sekitar sini. Petugas keamanan pun terus memantau bagaimana damainya jalannya aksi yang akan dilakukan pada 4 November hari ini. Selain itu juga orasi yang disampaikan tentunya terus mengatasnamakan aksi damai dan juga dihimbau kepada para peserta dan antara aksi peserta lainnya juga saling menghimbau untuk tidak melakukan aksi-aksi provokatif. Mereka datang ke sini untuk menyuarakan aspirasi mereka secara damai. Kembali lagi, selain dari peserta, ada banyak sekali organisasi massa Islam yang terkumpul di sini untuk ikut melakukan aksi solidaritas ataupun aksi untuk menuntut keadilan yang nantinya mereka akan berkumpul di Istana Merdeka. Selain itu, kami kembali lagi mengabarkan bahwa bagi Anda pemirsa yang akan melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan ataupun Jalan Medan Merdeka Barat, saat ini sudah ditutup total karena peserta aksi seakan tidak ada henti-hentinya. Mereka terus berdatangan ke Bundaran Bank Indonesia. Mereka terus melakukan long march, tidak hanya menuju ke Istana Merdeka, namun mereka juga mengitari Bundaran Bank Indonesia terlebih dahulu, mengitari areal Monas untuk selanjutnya